Sekarang saya akan mengajak untuk mencermati, melihat, dan memperhatikan tinggalan arkeologi yang berikutnya yang bisa kita hubungkan dengan struktur umpak yang ada di sebelah barat tadi. Ternyata di sebelah barat saya ini kurang lebih jarak sekitar 30 meter ke arah barat itu berada umpak yang jumlahnya 14 tadi. Jadi secara keruangan sangat mungkin antara posisi umpak 14 tadi dengan sumur upas dahulu pernah ada hubungan yang saling terkait gitu ya. Nah, kita akan melihat di sini pada posisi sumur upas ini tinggalan arkeologi yang ada di sini sungguh menimbulkan hal yang membingungkan dan penuh tanda tanya. Karena struktur bata yang ada di sini, baik itu yang masih bisa dilihat dengan jelas ataupun yang tinggal sisa-sisa, bahkan juga ada yang berupa tatanan lantai dan juga ada saluran-saluran air itu dalam posisi tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini tentu harus dikaji secara lebih mendalam terkait dengan posisi dari masing-masing layer budaya yang berlaku pada waktu itu. Dari hasil kajian yang dilakukan melalui ekskavasi, kemudian juga menyingkap lapisan-lapisan yang ada di sini, ternyata para ahli sudah mendapatkan gambaran paling tidak pada konteks sumur upas ini terdapat 6 lapis budaya. Dan yang lapis budaya paling muda itu berada di bagian atas. Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana posisi lapisan budaya yang tertua, di mana dia berada. Nah, ternyata kita masih mendapatkan keberuntungan terkait dengan tinggalan-tinggalan yang ada di sini, walaupun sifatnya juga fragmentaris, tidak lagi utuh. Namun kita beruntung karena sangat menarik adanya tinggalan struktur bata yang ada di sebelah sudut timur laut, itu menunjukkan karakter tinggalan yang sangat tua. Sekarang saya berada pada posisi yang hemat saya ini relatif paling dalam dari situs sumur upas. Dan saya dikelilingi oleh tumpukan bata-bata ini yang secara konstruktif, ini bata-bata yang ditata secara serampangan atau apa adanya. Bahkan yang boleh dikatakan ini asal tata begitu saja, asal ditumpuk begitu saja. Namun yang menarik perhatian saya adalah persoalannya di sebelah kanan saya ini. Ini adalah struktur bata kuno yang memang kelihatan. Ini ada seperti bagian tengah dari sebuah tatanan yang lebih luas lagi. Di sana juga ada, ukurannya hampir sama, kira-kira sekitar 60 cm ini seperti pilar-pilar begitu. Dan kita tidak pernah tahu apakah memang ketinggiannya sampai di sini atau dahulu pernah lebih tinggi lagi, karena ternyata pada bagian ini kita mendapatkan informasi yang langsung kita lihat dengan mata bahwa bagian ini sudah dilengkapi atau digunakan spesi atau semen ya. Di sana menggunakan semen, ini juga bahkan ini menggunakan paduan antara semen dan kerikil. Artinya walaupun ini pada posisi tempat yang dalam, ternyata masyarakat Trowulan di masa lampau sudah mengerti keberadaan dari bangunan ini dahulu. Dan mereka pernah melakukan tindakan terhadap bangunan ini dengan cara diberi lapisan ini, lepa atau lepo bahasa Jawanya, di lepa ini menggunakan lapisan tambahan. Jadi ini adalah yang tersingkap, yang asli di sini. Kita melihat bahwa antar bata itu dilekatkan dengan teknik kosot atau teknik gosok, sehingga antar bata ini boleh dikatakan hampir nggak kelihatan ada jarak karena dia digosok dengan sangat bagus sehingga melekat satu sama yang lain. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah teknik perekatan bata kuno dengan teknik kuno, yaitu teknik kosot atau gosok. Dan ini yang menjadi acuan kita untuk memberikan dugaan bahwa bangunan yang tua pada konteks sumur upas ini, pada posisi ini adalah bangunan ini. Dan kemudian bangunan ini entah pada suatu masa dia mengalami proses ditinggalkan oleh pendukungnya dan akhirnya masyarakat selanjutnya
menempati tempat ini dan kemudian menambahkan material-material lain di sini. Ini sangat jelas kelihatan bedanya. Ini yang asli, kemudian di atasnya ini sudah ditata apa adanya dan menggunakan semen sebagai perekatnya. Bahkan juga di sini ada banyak sekali hasil dari pembakaran bata yang gagal karena terlalu panas, sehingga ini menimbulkan gejala yang disebut vitrifikasi atau tanah itu kemudian molekulnya meleleh, akhirnya ketika dingin keras sekali. Dia tidak hanya sekeras bata tapi mungkin sekeras batu ini ya. Ini vitrifikasi namanya. Penggunaan semacam batu-batu karang ini, batu kapur ini sebenarnya mengingatkan kita pada bangunan-bangunan yang berada di Pantura Jawa, terutama di daerah makam-makam para wali. Mereka juga banyak memanfaatkan batuan yang ada di lingkungan mereka, yaitu batuan karang ataupun batuan kapur. Dan ini tentu saja ini bukanlah batuan yang berasal dari lokasi dekat dengan Trowulan. Ini didatangkan tempat lain. Jadi ini adalah bentuk tambahan yang sangat mungkin bantu kita untuk melakukan pertanggalan terkait dengan kebiasaan di masa-masa pasca Majapahit. Nah, ini yang harusnya mendapat perhatian kita terkait dengan konteks keruangan dari Sumur Upas ini. Bangunan-bangunan yang berada pada posisi awal itu mana saja, ini harus kita kumpulkan dahulu. Kemudian baru kita bicara mengenai bangunan-bangunan lain dari layar-layar budaya yang muncul berikutnya. Karena bagaimanapun juga kita masih mendapatkan sisa ini, dan kalau kita melihat ke arah sini juga akan tampak bahwa ini masih ada sisanya. Ini seperti ada sudut begini, kemudian ke arah utara, dan sana juga kita menemukan data bahwa cara mengerjakannya itu masih sama. Jadi masih menggunakan kosot ini sampai di sini masih sama, terus sampai ke sana. Nah, kemudian di sana sudah ada perbedaan dalam bentuknya. Jadi sangat mungkin di tempat ini juga terjadi proses penambahan bangunan. Nah, sampai di sana itu juga ada ruangan yang lain lagi. Nah, ini bagian yang sebenarnya penting untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan alur lapisan budaya yang pernah ada di tempat ini di masa lampau. Jadi kita perlu melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif, kemudian lebih memperhatikan masing-masing titik tinggalan itu berada pada posisi lapis budaya yang mana. Sehingga yang tampak sekarang di bagian permukaan itu semata-mata memang mewakili dari lapisan budaya yang paling muda.